Apakah aku bisnis atau jadi karyawan, PNS, swasta gitu, diperkecil kan, di zoom berkecil, dikecilin lagi ya pokoknya. Sekarang udah nggak terlalu, maksudnya aku udah lumayan enjoy sama hidup aku yang sekarang. Oke. Guys, welcome to our channel dengan aku Bul Dan aku Naufal. Jadi Bul, kita hari ini mau ngebahas tentang quarter life crisis. Karena semua orang kan mengalami nih quarter life crisis. Dan versi orang tuh beda-beda. Betul. Jadi kita mau lihat point of view dari kita berdua. Tapi ini konteksnya pekerjaan aja kan, gak usah kemana-mana dong. Kita lihat nanti. Yang paling penting, yang kebayang lu, yang kebayang paling dekat itu kan pekerjaan berarti. Atau ceritain pengalaman aja. Bang Novel kan udah subuh nih. Maksud aku Bang Novel udah lebih duluan hidup daripada aku. Dia mau bilang tua tapi Enggak benar dong. Kayak Ustadz ini. Ya, terus Bang Novel pernah ngalamin gak quarter life crisis di hidup Bang Novel gimana? Aku lupa kapan, tapi kayak umur 21 mungkin, atau 22. Aku lebih cepat. Kenapa? Karena aku dulu ikut MLM kan. Jadi semester 2 kuliah tuh udah ikut MLM. Jadi orang MLM harusnya lebih cepat quarter krisisnya. Karena dia mikirin hal-hal yang belum harus dipikirin lebih cepat biasanya. Oh, dewasanya duluan. Ya, biasanya ya. Yang aku lihat. Jadi mungkin dewasa duluan bebannya lebih banyak dibanding yang lain berarti. Ya, kayak dia membuat suasana yang belum perlu dirasakan di umur dia. Oh, oke. Itu orang MLM. Karena kayak MLM kan kerja, nggak perlu di umur itu nggak perlu kerja. Tapi kita kerja seorang tua. Berarti kita membuat quarter life crisis lebih dekat itu. Kalau aku itu, cuma aku lupa umur berapa. Kalau masalah quarter life crisisnya, pengalamannya aja deh. Gimana? Maksudnya pencarian jati diri. Sekarang udah dapat belum jati dirinya? Belum ini buat YouTube ini masih. Sekarang abang dengan hidup abang tuh udah enjoy belum menjalani hidup abang? Enjoy. Kalau dulu quarter life crisisnya cuma kalau masih muda tuh betul nggak yang aku lakuin. Misalnya aku jalanin bisnis MLM atau aku jadi yang konvensional ya kayak orang-orang kuliah, bla kerja. Oh. Kalau sekarang udah biasa aja. Paling beberapa kali mestinya aku quarter life crisis. Karena kan beda orang beda. Karena misalnya dia kerja di pertama. Besok udah nggak quarter life crisis, udah 2 tahun kerja, tiba-tiba kerjaannya gimana itu. Tapi itu berarti adaptasi dong. Enggak mas, kalau quarter life crisis tuh kayaknya sampai ke kita benar-benar, oh ini gue banget nih. Nah, kalau kategorinya ya bisnis mungkin. Nah berarti sekarang aku memilih apakah aku bisnis atau jadi karyawan, PNS, swasta gitu. Nanti diperkecil kan, di zoom berkecil, dikecilin lagi ya pokoknya. Maksudnya bisnis apa? Nah, dikerucutkan apa? F&B, makanan atau apa? Atau online atau apa? Makin lama kan makin berkembang. Berarti pengusaha. Berarti abang nyaman di pengusaha. Iya, entrepreneur. Oke, bagus. Oke, kalau Ibu gimana? Quarter of crisisnya di umur berapa? Atau baru lewatin? Atau masih di titik itu atau belum dapat? Aku nggak tahu, tapi kayaknya aku udah mendapatkan karena sekarang udah nggak terlalu, maksudnya aku udah lumayan enjoy sama hidup aku yang sekarang. Oke. Nggak yang aduh nyesel nih kerja di sebagai ini di sini gitu. Sekarang udah nggak terlalu mikirin itu, sekarang udah lebih positif otak aku. Nah karena sebelumnya kan aku udah pernah nyobain kerja di radio, kerja di TV, kerja sampai jadi sekretaris, aku pernah. Yang terakhir tuh aku galaunya itulah antara aku jadi sekretaris di korporat atau aku sekarang di agensi tapi sebagai humas admin gitu-gitulah yang lebih public relation humas public relation nggak? Iya sama ya. Kurang lebih sama, tapi maksudnya kalau yang di sekretaris itu kan yang di korporat itu tuh lebih gimana ya, maksudnya lebih saklek gitu loh karena kan korporat kan. Sedangkan kalau agensi kan lebih chill gitu. Nah kayaknya aku sekarang udah nyaman di sini, di yang agensi gitu. Nah cuma nggak tahu nih ke depannya aku nanti dapat badai lagi apa gimana. Tapi so far untuk sekarang aku udah lumayan kayaknya nih gue gitu. Kayaknya ya. Gitu. Karena kan umur aku masih muda. Tapi sebenarnya kalau bedanya korporat
sama yang kayak kita nih gaya sama nih, entrepreneur, agensi gitu. Sebenarnya yang penting tuh cuma di tabungan. Karena kalau di korporat, kalau up and down kan kita fix income nih. Kalau kayak entrepreneur, agensi, bla bla yang sejenis, kita nggak tahu, kadang gede, kadang kecil. Maksudnya kalau ada apa-apa ke depan, yang penting saving kita berapa. Yang aku lihat itu, yang orang yang nggak bertahan di lapangan yang model ini tuh orang yang semua habis, misalnya masuk 12 juta, keluar 13 juta gitu. Karena kan agensi entrepreneur itu sama sebenarnya, gede income-nya, tapi nggak selalu gede. Agensi kan gede itu. Balik lagi zona nyaman masing-masing sih, kan emang ada yang suka tantangan kayak kita, mungkin emang kita suka aja adrenalin gini, atau emang yang maunya nyaman aja. Oh, ada orang gitu. Yang menikmati kan? Itu kan, menikmati. Makanya akhirnya quarter life crisis mereka tuh dilewatin, maksudnya menemukannya emang mereka orang yang adrenalin apa orang yang di zona yang emang udah pasti gitu loh. Kalau kita kan berarti emang suka yang bikin panik gitu, akhirnya kita semangat gitu. Sebenarnya aku enggak itu. Under pressure gitu nggak sih? Aku enggak sebenarnya, makanya aku bilang di saving. Karena banyak orang yang tipikalnya mungkin nggak kayak aku, tapi kerjanya di tempat yang under pressure. Jadi pusing dia. Awal-awal ya masih lancar ini itu. Apalagi entrepreneur, lagi ada uangnya jalan. Pas lagi downnya nggak ada uang. Dan dia nggak terbiasa under pressure kan. Iya sih. Tapi kalau udah saving dia santai aja. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu berarti mau apapun kerjaannya emang harus ada saving. Tapi beda sama orang yang fixed income pasti. Pasti tuh. Oh, kalau mereka tuh udah jelas ya bisa plot-plotin berapa per bulannya gitu ya. Iya. Ya kan? Misalnya nggak akan ke stop. Misalnya ada apa-apa pun pasti income masuk, sakit income masuk. Oh iya benar. Nah, kalau kayak entrepreneur, agensi bla kan gitu. Iya, harus ngejar-ngejar customer klien ya. Yap. Nah, berarti sampai akhirnya Bang Nopal udah melewati itu semua, itu Bang Nopal tuh udah ngapain aja? Udah ngapain aja tuh konteksnya kegedean ya? Maksudnya udah coba apa aja? Coba apa aja deh. Aku konteksnya pasti berjualan, dagang. Karena kalau tanya sama kawan aku ospek pun aku dagang. Bisnis kan, sebenarnya salah. Sampai aku dipukulin sama peliti. Apa Bang? Jadi alat ospeknya aku jualin. Gitu. Misalnya aku nggak tahu ya basicnya dari mana, tapi aku mulai gitu kuliah. SMA aku nggak pernah jualan, karena basicnya keluarga kan semua pegawai. Jadi yang aku lihat ya, PNS, guru, pokoknya pegawai lah. Yang aku lihat kalau orang yang keluarga basicnya itu dilarang jualan. Sekarang mungkin enggak, karena ada internet, orang tahu jualan itu ada uangnya. Bukan dilarang sih, lebih di underestimate lah apa yang mau kita. Iya. Maksudnya kayak jualan di sekolah itu misalnya aneh aja, kayak orang ada uang. Iya. Kalau Chinese kan beda, Chinese disuruh jualan SMA. Makanya kalau Chinese beli Lexus umur 30, kita masih kredit Avanza umur 30, wajar-wajar ya. Karena itu jualan dari umur berapa udah? Umur karena 16. Beda ini didikannya ya. Didikannya beda. Dari keluarga. Waktu umur 30 bisa beli apa itu? Sport car. Kita masih kredit mobil biasa aja. Iya, wajar. Iya. Mungkin gini, dari Bang Nopal yang udah dianggap settle lah sekarang. Itu tuh ada nggak saran? Pada saat apa aku nggak quarter krisis itu? Enggak, ada saran nggak untuk yang masih ngalamin gitu? Kayak jalanin aja. Jalanin aja, karena itu pasti lewat. Tapi maksudnya itu kan pasti kayak desperate, stres. Pastilah, gitu. semua orang gitu. Makanya itu biar nggak kayak gitu tuh gimana? Waktu itu Abang? Waktu itu aku pernah sih stres kayak? Ya jalanin aja. Nggak bisa, maksud aku kayak. Ya aku waktu itu juga nggak bisa. Kalau sekarang tanya ya. Ya terus nguatin diri sendirinya, motivasi. Nguatin tidur aku 3 hari. Tidur, makan pagi, tidur lagi aku 3 hari. Dikira nyambung. Iya. Nah, aku ya emang orang lewat itu beda-beda. Kalau orang emang suka nongkrong, ya udah nongkrong biar nggak stres. Pokoknya lakuin yang nggak stres ya, biar nggak stres. Karena beda orang beda. Benar. Karena gini ya, misal nih beda ada yang quarter krisis kayak latihan aku, ada yang quarter life krisisnya udah dapat semua belum nikah misal. Oh iya. Padahal dia ada awal nikah misal. Atau orang pendidikan tinggi kali tapi finansialnya enggak. Dia quarter life krisisnya di finansial berarti. Iya, pendidikannya tinggi nih, dia karena sepinter itu misal S1 gampang, S2 lebih cepat atau luar negeri malah. Iya. Tapi kerjanya ya income enggak gede. Tergantung dia lihat point of view dari mana nih. Kalau dia lihat point of view finansial, bingung lah dia. Benar. Itu. Tapi berarti gini dong, kita tuh berarti nggak bakal ngelewatin quarter life crisis dong.
Karena misalnya kita udah lewat nih di dalam pekerjaan, tapi finansial belum. Ada nggak sih yang udah settle semua gitu? Karena pasti ada cobaan terus nggak sih? sebenarnya quarter life crisis itu cuma pengelompokannya ya pasti itu terulang lagi. Beda ya namanya. Kalau menurut aku ya. Karena cuma quarter life crisis tuh kayak starting stress ya. Kan quarter life crisis itu kan dari umur 20-an sampai 25 atau 27 gitu. Iya. Itu kan tahap pertama memulai hidup. Misalnya, ini hidup. Makanya kayak dikasih quarter life crisis. Padahal kan habis itu masih ada lagi. Umur 30 nanti ada lagi, 35 ada lagi. Masalah kan beda. Iya benar sih. Karena udah lepas dari orang tua ya. Itu pertama kali lepas orang tua. Orang udah kerja, udah ada income, udah ada rumah. Misalnya starting dia sebagai manusia yang mandiri lah. Ada rumah misal atau ada mobil misal. Berarti aku tahu sarannya. Aku sendiri. Nggak usah terlalu lihat orang. Itu sarannya. Iya, jangan banding-bandingin. Ya, itu memang. Terus jangan lebih cintai diri sendiri. Jadi itulah yang kayak anak sekarang lah. Betul sebenarnya. Cuma orang kadang-kadang underestimate misalnya kayak psikolog sebenarnya nggak salah kalau ada budgetnya pergi psikolog gitu. Karena psikolog kan bukan orang stres. Ngobrol, kecuali psikiater terus baru orang stres udah kasih obat. Jadi gitu. So jangan terlalu lihat Instagram story, boleh lihat. Kita lihat kecenderungan Instagram story. Kalau kita tuh lihat Instagram story itu buat kita beban, bisa jadi stres sendiri, mending nggak usah lihat. Tapi kalau lihat untuk jadi batu loncatan ya lihat. Aku pribadi nggak ini udah dulu mungkin ya dulu ada kena hype. Kalau sekarang aku lihat ya nggak ada perasaan yang aneh-aneh lagi misalnya yang mak dia mantap li. Tapi kayak quarter life crisis ini tuh sebenarnya baru dirasain kayak generasi kita nggak sih? Maksudnya menurut aku semua orang ngerasain, pun sampai nenek kakek ngerasain. Penamaannya mungkin di generasi kita enggak dibesarin gitu loh, ngerti nggak sih? Dulu karena ada media, Bul. Iya gitu. Kan tadi udah tahu nih. Kemananya quarter life crisis tadi udah lewat nih. Insya Allah ya. Insya Allah udah lewat. Ada nggak role model yang kira-kira aku kecenderungannya maunya kayak dia nih? Kira-kira atau nggak mesti satu atau emang nggak ada role model? Kayaknya nggak ada. Nggak maksudnya aku kayaknya nggak ada yang terpusat satu orang. Gitu. Terlalu banyak untuk ini bagus nih, ini keren nih gitu. Kayak nggak ada satu orang siapa nih yang pengen kayak dia gitu. Kayaknya belum ada deh. Tergantung kategori kan? Atau nggak? Iya mungkin kalau misalnya kategori untuk parenting gitu ada. Tapi nggak apa itu quarter life. Emang ini quarter life crisis. Emang cita-cita awal ibu apa? Aku dari kecil sampai kayaknya bertahan sampai kelas SMP deh kayaknya. SMP lah. SMP tuh aku masih bertahan mau jadi dokter. Klasik lah. Karena bapak aku dokter. Itu pertama. Jadi kayak pengen jadi dokter terus ternyata kan kita tahu biologi, tahu kapasitas diri kita sendiri. Ini. Akhirnya, maksudnya dulu aku masih nganggap kayak bisa lah belajar gitu. Nah, tapi akhirnya kayak enggak, ternyata aku lebih ke matematika waktu itu, bukan menghafal. Aku yang nggak pintar tuh bisa jadi dokter. Itu. Ya sayang nanti dia waktu. Nggak tahu malah, mungkin emang laki. Orang kan ada yang emang keberuntungannya, ya kan? Nggak ada yang kuliah, karena kadang-kadang kuliah dokter tuh bukan jadi mau jadi dokter, pride-nya ada. Iya benar. Setelah jadi dokter ya udah dia lanjut ke bisnis keluarga mungkin atau apa. Teman gue udah ya gitu nggak salah. Kalau bang bisa di spill kan? PRBKE video per. Nah aku pengennya jadi dokter, tapi aku waktu itu lumayan pintarnya tuh bukan lumayan pintar. Aku lumayan tertarik ke pelajaran matematika waktu itu. Jadi akhirnya ya udah berarti aku bukan menghafal tapi kayak challenge yang menghitung eksakta. Jurusan fisip lebih. Jurusan apa? Iya, tar dulu ini ini. Kira eksakta. Udah kayak gitu makanya kuliah tuh aku nggak mau banget IPS karena aku pengennya ngitung-ngitung kayak sipil. Pokoknya teknik aku pengennya. Udah tiba-tiba salah jurusan karena aku kira ilmu komputer ternyata ilmu komunikasi. Pilihan ilmu komputer emang kemarin? Pilihannya ada kan 2 pilihan nih. Ya. Yang pertama komunikasi. Sama. Yang kedua
ilmu komputer. Nah, aku kira yang komunikasi itu informatika dan telekomunikasi. Oh, oke. Nah, akhirnya ternyata kepilih di komunikasi. Ya udah, komunikasi berarti ya. Dan ternyata baru di. Tapi nggak ada eksaktan. Nah, itu mungkin kayak termasuk nggak sih quarter life crisis nggak? Kalau kuliah kayak enggak, karena beda orang beda aku teknik pertambangan. Tapi maksud aku Kuliah jualan. kayak akhirnya setelah aku galau nih setahun pertama tuh aku galau kayak aduh aku sebenarnya nggak mau di sosial, nggak mau di sosial banget segala macam, aku pusing menghafal segala macam. Kalau aku ya, kalau menurut aku S1 itu ya diselesaikan aja terus, kecuali kayak dokter itu karena terlalu dalam dah. Kayak dokter misalnya yang kayak berbahaya, misalnya kayak dokter yang bahaya kalau ngasal. Oh iya. Misalnya kayak dokter. Nah aku nggak ada pikiran, pokoknya intinya aku kemarin tuh mikirnya kalau nggak sesuai sama aku mendingan nggak usah gitu, ngerti nggak sih? Jadi aku sempat kayak tahun depannya tuh mau SBM lagi untuk teknik segala macam. Nah tapi akhirnya dapat feel-nya di komunikasi karena ada film waktu itu. Bikin film segala macam. Oh berarti emang mungkin Allah ngarahin jalan ke sini gitu kan. Baru tuh komunikasi. Nah dari situ baru akhirnya dari situ ganti tuh cita-cita, maunya jadi PR, humas, nah gitu. Kayak cerita produser Rita. Kenapa? HI gitu. Cuma bibi kuliah ya. Susah nih bibi kuliah. Iya. Tapi emang udah WFO? Emang udah offline? Belum. Tambang, aku memang ada hubungan. Iya, aku tanya balik ya. Nah, aku kan tahu nih, abang pertambangan. Abang juga IPA dulu ya? IPA kan berarti harusnya? IPA lah. IPA, makanya bisa ke teknik. Nah, kenapa jadi milihnya? Kalau milih ya? Padahal milih ke entrepreneur atau iya, kenapa milih tambang? Kenapa milih kenapa akhirnya malah milih bisnis? Padahal kan tambang juga menjanjikan untuk kerjaan. Kalau bisnis aku nggak menyadari, aku suka bisnis karena yang masuk MLM tadi. MLM dari China, jayo. Jadi saya tahu kalau saya suka bisnis. Nah, terus aku nggak ada basic bisnis, keluarga aku nggak ada basic bisnis. Diajari. Di brainwash, sebenarnya di kasarnya brainwash. Iya ya. Cuma bagusnya tuh jadi mindset yang baik karena aku nggak memungkiri kalau MLM tuh banyak ilmu yang baik di situ, yang bagus. Tuh, tapi nggak semua orang mungkin fit atau cocok di MLM. Gitu. Okay. Karena banyak alumni MLM juga, ya kayak teman-teman aku tuh, circle aku juga alumni MLM dan mengerjakan bisnis lainnya. Ada punya brand, tapi rata-rata yang keluar dari situ punya brand sendiri. Biasanya punya brand atau masih berkecimpung di entrepreneur atau apa, jualan jualan makanan kayak F&B kayak apa kayak gitu-gitu. Oke. Karena basicnya MLM tuh merubah mindset, sebenarnya jadi lebih baik sebenarnya. Cuma kadang-kadang ada yang norak-norak dikit lah, biasa tuh. Namanya juga bisnis MLM. Tapi emang suka tambang? Nah kalau tambang beda lagi cerita nih. Kalau tambang, aku sekolah apa nih, ngobrol nanti serah dia dikat. Kalau tambang beda lagi ceritanya. Kok nggak mau dengar sih cerita aku soal tambang? Udah tahu. Apa? Karena semua masuk kan? Bukan, karena SMA aku termasuk SMA oke lah, ya ceh. Nah, dia tahu kan kebetulan bukan apa undangan. Kotanya rame kan? Enggak, kota rame. Aku melihat pertambangan jurusan baru nih. Ya. Nah, menurut aku dia masih butuh murid. Dia melihat sekolah favorit. Ada orang-orang pintar di sekolah-sekolah favorit. Dia nggak tahu ada aku dan teman-temanku yang tidak pintar ini. Nah, yaudah. Tapi laki. Kami laporkan di bawah. Sedangkan kami pertama 2 orang kami kalahin. Orang pintar nggak mau masuk ke teknik pertambangan negeri di Aceh kan. Pasti kalau mau ITB gitu. UPN. Hah? Undangan. Kenapa kami bisa lulus? Ini ceritanya karena orang pintar, nggak mungkin pilih Aceh. Itu pertama. Yang kedua, ada orang-orang bodoh yang nggak tahu diri. Dia yang sadar ya bodoh, tapi dia tembaknya kejauhan. Kalau aku sadar aku bodoh dan mengajak orang-orang yang bodoh, ayo sadar. Jadi ada 4 orang yang sadar. Si Torik, si Repo pinter sih. Si Torik, ya Repo kalau Repo pinter, kalau suka aku ya. Nama-nama itu nggak sedia dia masuk. Arif Rahman. Tuh aku nggak tahu. Kayaknya dia tembak lain kayaknya nggak lulus, bukan teknik. Bangsat. Arif Fadlur Rahman atau Seu. Udah
Iya. Nah kalau dia aku lupa si Arif Rahman. Tapi kalau dia pinter memang ya. Dia pinter, cuma nggak tahu dia tembak kejauhan atau apa. Gitu. Karena ada kadang dia kalau di FK Unsia lulus tembak ke FKUI gitu. Iya benar. Ya seperti itulah. Nah jadi aku ajak yang sadar diri aja, udah one shoot one goal, tok teknik pertambangan. Goal rupanya. Oh. Ya udah. Berarti emang Nggak ada bukan pertimbangan. niat. Berarti kok kalau tryout gitu milihnya Cari apa yang ya? kaya sih kemarin tuh. Cari ini yang gampang lulus tapi yang kaya mana nih? Iya kan? Pertambangan kaya gitu. Iya makanya Tapi terus aku kenapa nggak mimpi juga ke ITB itu Enggak, maksudnya FTPM. kenapa nggak diterusin kerja di Oh kenapa? pertambangan? Karena aku tahu aku nggak cocok waktu kerja praktek. Panas, aku nggak suka outdoor. Iya, takut hitam. Hitam. Nggak mau aku udah hitam kerja outdoor pakai helm, pakai PDL. Ih, keren ya? Nah, aku pakai baju sekolahnya nggak suka dulu, mau pakai kaos selalu. Aku makanya pekerjaan aku tuh harus pakai kaos dulu kalau bisa. Tuh. Startup banget loh. Hah? Startup banget. Startup banget. Cuma kalau disuruh sama investor pakai kemeja tak pakai. Ya iyalah kalau ketemu klien segala macam mah. Kalau kalian ngerti, so far sejauh ini kita tuh udah, Asik. ya kan, kita Iya. tuh udah ngelewatin quarter life crisis di bagian pekerjaan ya. Ya. Aku kalau financial jujur aku belum sih, aku masih stres. Intinya kayak tadi, misalnya jangan lihat orang. Iya makanya maksud aku ya aku belum melewati. Iya. Standar. Kesan dari dua orang ya. Standar Iya, hidup orang benar. beda-beda. Terus angka 0 orang beda-beda. Betul. Privilege-nya beda-beda. Ada privilege di kerjaan, ada privilege di keuangan. Iya maksudnya aku udah, misalnya nih aku bersyukur. Nilai cukup, bersyukur tuh lah. Iya, misalnya aku udah bersyukur, tapi kayak belum, nggak tahu ya. Mungkin itu pressure anak pertama apa gimana kali ya. Iya, Jadi juga. kayak masih merasa kurang terus gitu. Nah makanya aku belum ngelewatin nih kayaknya, emang masih agak stres gitu. Biasa. Kalau di bagian itu, sama percintaan aku juga. Wow. Wow. Gimana masih buat Bul? Jangan dong. Siapa? Si buat apa? Di tertua. Oh, daripada Atit. Atit TI. Jangan. Enggak, ini kan dikaru-karu. Astagfirullahaladzim, enggak, itu apalagi enggak. Boleh, Kalau enggak? abang kayaknya udah lewat semua ya. Mana lewan? Untuk percintaan belum. Ya siapa yang mau? Enggak, jangan jual aku di sini. Iya iya. Enggak. Apa? Iya. Finansial enggak juga, karena kan kita bertumbuh. Sebenarnya kalau aku udah lama enggak kuartal krisis tuh, karena aku nggak pikirin. Oh iya, iya. Itu sih. emang. Misal nih ada uang berapa? 2M. Oh jadi Aceh Selatan itu emang. Hah? Hana bisa ya? Hana bisa 2M. Di mana? Jadi misal 2M, lihat orang ada 3M. Ya, sama aja kuartal krisis balik. Tiap hari kuartal krisis itu. Enggak, quarter life crisis itu kayaknya lebih ke Iya, tapi karena lihat orang mungkin kalau dia kuartal nggak krisis. senang menjalani kehidupannya. Itu quarter life. Iya, karena dia lihat orang. Mungkin mostly orang udah dapat pekerjaan, dia belum misal. Atau mostly di angkatannya udah ada tabungan 8 juta. Dia masih minus. Nah, masih minum solongnya susah. Iya sih. Nggak tuh solong nggak kalian? Maksud aku mungkin Kayak- kalau kayak quarter minum life kopi crisis gitu. tuh beneran titik down banget yang Nggak juga. aku pernah sih tapi. Iya beda-beda orang. Oke, jadi kayaknya kita udahin aja sampai sini. Kita udah kepanjangan banget ngomong, makin lama makin ngelantur. Ya, kejauhan dah. Nah, jadi kayaknya untuk kalian yang lagi ngalamin atau udah pernah, coba ceritain juga dong pengalaman kalian, kita mau denger gitu ya. Ya. Terus sama kalau ada saran konten, tulis di bawah aja. Iya, Tulis iya. di like. Karena nanti kita mungkin bakal buat konten itu atau kita ngajakin siapa gitu. Kita mau yang seru-seruan juga, kok nggak podcast dong. Ngajakin Abu Rizal Bakri gitu. Jangan kejauhan. Khairul Tanjung. Enggak. Pak. Mana? Ya udahlah guys. Kita udahin aja. Ya udahlah. Thanks Dadah. for watching.